107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Waktu tak akan menunggu, hari terus berlalu, sebelum nanti kau jadi terlalu besar, tak bisa dipangku. Akan tiba nanti saatnya kau kan tumbuh dewasa, mengenal dunia, mengerti semua. Sesungguhnya ku belum rela. Tak usah khawatirkan aku, selalu di dalam hatiku. Ceritakan keluh kesahmu, sedih gembiramu, cinta di antara kita berdua. Apapun yang akan terjadi sampai hari nanti, kau sahabat setia. Nah, ku titipkan cinta, ku bawa selalu sampai kau besar nanti. Penuh doa walau dalam hati, kau selalu menjadi Naura, gadis kecilmu. Ceritakan keluh kesahmu, sedih gembiramu, cinta di antara kita berdua. Apapun yang akan terjadi sampai hari nanti, kau sahabat setia. Waktu tak akan menunggu, hari terus berlalu, sampai saatnya nanti akan tiba. Ku melangkah ku titipkan cinta, akan ku bawa selalu. Bekal cinta ini dariku untukmu, simpan selama-lamanya. Ku nikmati semua setiap detiknya, selalu di dalam hatiku. Ku nikmati semua setiap detiknya, jangan cepat-cepat dewasa. Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami
selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, ayah bunda di rumah. Baik, sore ini Bunda Samsi bersama Bude Ani akan menemani semuanya tentang kisah-kisah Islami yang tentunya dengan harapan semoga buah hati kita beserta kita semua kelak bisa mengambil hikmah dan mengambil manfaat dari cerita yang kami sajikan di Radio Asa 101,1 MHz. Amin, amin ya robbal alamin. Sore hari ini tanggal 2 Maret, tanggalnya masih muda ya Bunda Sam ya. Betul sekali, April nggih, April ya, tanggal 2 Maret. Moga-moga ayah bunda senantiasa dilimpahi oleh kesehatan. Amin ya robbal kekaringan alamin. Rezeki yang barokah. Amin. Putra-putri yang kurota ayun. Amin. Ya, kurota ayun itu adalah putra-putri yang menyegarkan, menyenangkan jiwa raga dan menyejukkan hati kedua orang tua. Betul. Itu adalah harapan kita. Betul sekali. Ya, ini mohon maaf kita hadirnya agak terlambat karena tadi ada acara, ada tambahan acara yang terselip sehingga sekarang sudah menunjukkan 17 menit lebih dari jam 4 sore. Ya, tetapi betul. jangan khawatir, nanti kami berdua siap menemani 1 jam mendatang. Oke, nah jadi jangan tinggalkan ya, tetap berada di saluran Radio Asa FM karena nanti ada cerita tentang nabi pertama kita, manusia pertama ya Bude ya tentunya Iya, betul. Nenek moyang kita nggih Bude nggih. Keren ya. Adik-adik, nah ini nanti Bunda Sam akan bercerita bagaimana adik-adik sudah mandi ya, sudah cantik, sudah ganteng, sudah harum tentunya, dan jangan lupa yang pasti harus sudah sholat. Betul sekali. Jangan lupa sholat asar ya. Betul, sholat harus tepat waktu ya. Betul, ya. Harus tepat waktu. Kalau kita tidak sholat tepat waktu, kita selalu memohon Tuhan banyak hal ya. Meminta kepada Allah banyak hal dan mintanya at once. Dia harus segera. Iya. Sementara kita sholatnya telat-telat, bagaimana bisa dapat? Betul, banyak request ya Bude. Iya, banyak request. Terkadang kita malu ya Bunda Sam ya. Terlalu banyak request. Dan kita memberinya kurang ya. Betul sekali. Dan kalau butuh aja biasanya Bude yang semangatnya doa. Tetapi jangan khawatir bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan juga Maha segala macam ya. Betul sekali. Maha Pemaaf. Jadi kita tidak boleh rendah diri. Kita harus tetap semangat dalam beribadah. Terus berdoa. Iya, Bude, betul. Apapun hasilnya, tempat kita bergantung hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini Bunda Sam, bagaimana tadi keadaan di rumah? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua Bude. Dan tadi perjalanan juga langit begitu cerah. Alhamdulillah. Hari ini libur juga nggih Bude. Jadi betul. jalanan agak sepi tadi melewati jalan menuju ke sini. Kalau Bude bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tadi berangkat mulai jam 3 sudah sampai di sini. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pecinta lingkungan, yaitu Adiwiyata, penggerak Adiwiyata SMP Negeri 6 Blitar. Yang penting kita bermanfaat ya. Betul sekali. Betul sekali Bude ya. Apapun yang kita kerjakan, moga-moga itu memberikan manfaat, walaupun hanya sebiji sesawi ya, atau hanya setitik garam. Betul sekali. Bayangkan ini Bunda Sam, kalau kita masak tanpa garam, nah rasanya gimana? Rasanya jadi hambar. Ya, jadi walaupun sedikit ya, tetapi kita bisa memberikan rasa, memberikan bermanfaat kepada sesama.
ramai. Ya, Betul. ya ayah bunda mungkin yang sore hari ini lagi sakit, Iya. ya kita doakan semoga Lekas cepat sembuh. sembuh, lekas sembuh Amin. seperti sedia kala, sehingga bisa menemani putra putrinya yang tercinta. Dan mungkin juga ada adik-adik yang lagi sakit juga ya. Iya, semoga lekas sembuh. Lekas sembuh. Nggih. Jangan lupa maemnya yang seneng Iya, ya. betul sekali ya, Bude. Diminum obatnya. Nggih, manut sama ayah Iya, dan ibu di betul. rumah. Nggak boleh takut ke dokter. Betul. Nah, itu Jadi ya. semua harus diikuti. Nah, dan juga ini Bunda Sam, adik-adik ini ada yang lagi ujian akhir loh, ujian sekolah ya. nggih. Jadi untuk yang di kelas akhir ya, Bude ya. Iya. Yang di kelas 6 dan juga sudah yang mulai. yang kelas 6 dan juga mungkin kelas 3 ya, kelas SMP. 9 ya. Oh iya, Kelas 9 masuk ke kelas 10 dan juga kelas 6 masuk ke kelas 7. Ini lagi ujian sekolah. Kita doakan moga-moga diberi kelancaran, Amin. dimudahkannya berpikir Amin. dan selalu sehat karena mereka harus mengerjakannya di sekolah, Bunda. Oh iya. Iya, Oh, jadi- jadi sudah boleh dikerjakan di sekolah. Jadi jangan lupa protokol kesehatan juga nggih, Betul, Bude. iya. Jadi jangan lupa memakai masker, sering mencuci tangan atau pakai Nggih. hand sanitizer ya, Iya. atau dan juga jaga jarak. Betul Kalau sekali. perlu, kalau memang harus di sekolah berlama-lama, Iya. bawa aja double nih maskernya ya. Oh iya, betul. Jadi bisa ganti. Terus bawa minum begitu. sendiri-sendiri nih, Bude ya. Betul. Iya. Iya, kebetulan di sekolah memang tidak buka kantinnya Bunda Nggih. Sam ya. Jadi mereka harus membawa bekal, bawa tumblernya. Oh iya, betul. Dibawa tumblernya, boleh membawa makanan. Tetapi alhamdulillah tidak panjang ya, hanya 2 jam ya, Oh, 2 jam. iya, iya. Jadi masuk kalau si kecil nih kebetulan Bude Ani si kecil ada yang kelas 6 ya. Oh iya. Jadi masuk itu jam setengah 10. Kan ada Sip-sip sip-sipan gitu. ya. Jadi Oh, iya. masuk jam setengah 8 sampai jam setengah 10. Oh, iya. Nah, kemudian masuk jam setengah 10 sampai setengah 12. Ada 3 sip. Ada lagi masuk setengah 12 atau jam 12 setelah duhur ya. Jam 12 sampai jam 2. Oh, yang terakhir itu setengah 1 Bunda. Karena kan Oh, harus nggih. duhur ya. Oh, iya. Jadi kepotong untuk menunaikan ibadah duhur itu jam setengah 1 sampai setengah 3. Oh iya, betul. Itu. Jadi ustazahnya juga harus jaga kesehatan ini. Betul. Iya, ustazahnya ya betul karena Betul sekali. karena gurunya memang nggak sip. Iya. Karena 2 kali sampai Iya. 3 kali malahan gitu, Bude. Iya, betul. Iya. Bunda Sam, bagaimana kalau kita hadirkan sebuah lagu dulu buat teman-teman dimanapun juga berada dan Oke. juga buat ayah bunda. Budi sudah pilihkan sebuah lagu yang menarik, yaitu Di Bawah Langit yang Sama oleh Kak Naura. Oh, Nah, iya. nanti setelah lagu itu nanti kita dengarkan cerita dari Bunda Sam. Tetapi sebelumnya Bude baca dulu yang ini ya. Oh iya, ada sudah masuk siapa? Iya, ini ada Kak Arif Asfanani Ponorogo hadir. Salam buat Mbak Maulida yang lagi main HP. Rajin belajar loh, Senin ulangan kenaikan kelas. Hayu Mbak Maulida dari Pulau Sari Jambon Ponorogo. Oh iya. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Sam dan juga Bude Ani, bahwa teman-teman yang lagi ujian yang lagi ujian harus tetap semangat ya, semangat. Kita persembahkan dulu ya Bunda Sam ya, Langit sebuah yang Sama. lagu Langit yang Sama. Ini nih.
semua kebaikan di dunia, karena kita di bawah langit yang sama. Indah cinta lebih berarti apabila kita bisa berbagi, hangatnya terasa di hati apabila kita mau memberi. Alangkah senangnya bermain di langit yang sama, tercipta untuk bahagia bersama-sama. Indah cinta lebih berarti apabila kita bisa berbagi, hangatnya terasa di hati apabila kita mau memberi. Alangkah senangnya bermain di langit yang sama, tercipta untuk bahagia. Bersyukurlah untuk cinta, kasih sayang milik kita bersama-sama. Langit yang sama, langit yang sama. Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Adik-adik, pada zaman dahulu di bumi belum ada seorang pun manusia. Hanya ada binatang-binatang yang besar, pohon-pohon yang menjulang tinggi. Allah menciptakan malaikat, menciptakan jin, setan, dan iblis. Saat itu Allah memutuskan menciptakan seorang manusia dari tanah. Para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Allah menciptakan manusia? Bukankah manusia akan membuat kerusakan di bumi? Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para malaikat mendengar itu, mereka pun bungkam. Mereka menyadari Allah yang maha mengetahui apa yang baik untuk diciptakan. Allah pun mengambil tanah dan meniupkan ruh ke dalamnya. Tanah itu telah dibentuk manusia dan diberi nama dengan Adam. Allah memerintahkan malaikat, iblis untuk hormat kepada Adam. Para malaikat menaati perintah dari Allah, sedangkan iblis mereka tidak mau. Apa yang dikatakan oleh iblis?
tidak mau hormat kepada Adam. Dia kan diciptakan dari tanah, sedangkan kami dari api. Kami merasa lebih terhormat daripada Adam, kata para iblis. Akhirnya Allah murka mendengar pernyataan iblis. Iblis Allah perintahkan untuk keluar. Mereka tidak patut tinggal di sana lagi. Namun iblis menjawab lagi, "Engkau mengusir kami dari tempat ini hanya karena Adam. Baiklah, kami rela." Tapi ternyata iblis meminta satu permohonan, bahwa mereka akan menggoda Adam dan anak cucunya. "Wahai Tuhan, Engkau telah menghukum kami karena kami sesat. Kami akan menghalang-halangi Adam dan anak cucunya. Aku akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan dan kiri." Dan itulah sumpah iblis. Mereka bertekad akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Siapakah keturunan Adam? Ya adik-adik, kita semua adalah keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Allah pun berfirman, "Untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, Aku memberi manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu, Aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk agama. Aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu, manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya, tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada diriku di hari kemudian." Nah, akhirnya sampai sekarang iblis, setan akan menyesatkan manusia karena mereka sudah berjanji akan menyesatkan Adam dan anak turunnya. Nabi Adam alaihissalam tinggal di sebuah tempat yang sangat indah. Tempat itu nyaman, sentosa, yaitu surga. Wow, surga adalah tempat di mana cita-cita kita semuanya ya adik-adik ya. Tempat yang indah, yang permai, segala kebutuhan tersedia di sana. Kebun-kebun dengan buah-buahan yang rasanya sangat lezat. Air sungainya jernih dan begitu harum. Rumput-rumput tertata rapi, teduh dan nyaman sekali. Nabi Adam alaihissalam senang berkeliling di kebun-kebun itu. Namun Nabi Adam merasa kesepian karena dia sendirian saja di sana. Akhirnya Allah mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, dia pun terkejut. Nabi Adam mengusap-ngusap matanya. Ada seorang wanita yang tak lain telah diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Siapakah wanita itu? Adik-adik pernah mendengarnya? Ya,
Dia adalah Siti Hawa. Betapa gembiranya Nabi Adam saat itu. Dia merasa tak percaya. Dia usap-usap kembali matanya. Dia lihat dengan sungguh-sungguh dan mulai bertanya, "Siapakah engkau? Mengapa kau berada di sini?" Tanya Adam dengan begitu heran. Wanita itu pun menjawab, "Aku adalah Hawa yang diciptakan Allah untuk menjadi teman hidupmu." Betapa gembira hati Nabi Adam alaihi salam. Sekarang di surga beliau sudah tidak kesepian lagi. Siti Hawa ditakdirkan Allah menjadi istri dari Nabi Adam alaihi salam. Sepanjang hari mereka hidup di surga, mereka bersenang-senang, bersukaria dengan buah-buahan yang begitu banyak di surga yang rasanya sangat lezat. Mereka bahagia hidup di sana. Namun ada satu buah yang Allah larang untuk mereka makan, yaitu buah kuldi. Namun iblis mengetahui Allah telah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk makan buah kuldi. Kata iblis, "Inilah kesempatanku untuk menggoda Adam dan istrinya. Aku akan menyesatkan Adam. Aku tahu manusia memiliki nafsu, jadi aku akan menggoda dirinya dan istrinya supaya mereka berdua dapat melanggar perintah Allah." Buah kuldi saat itu terlihat sangat indah dipandang. Buahnya sangat ranum. Nah, tiba-tiba iblis berhasil masuk di surga. Saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis mendatangi mereka dan berkata, "Hei Adam, hei Hawa, tampaknya kalian begitu haus dan lapar." Kata iblis, "Lihat, ada buah yang sangat lezat di hadapanmu. Kenapa kau tidak memakannya?" Kata iblis, "Coba cium baunya. Lezat, harum sekali." Tapi Nabi Adam tahu bahwa buah di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain. Tapi Allah melarangku untuk memakannya, maka aku tidak mau memetiknya. Nah, tidak tinggal diam ternyata si iblis itu. Dia mulai membujuk istri dari Nabi Adam. Namun, apa kata Hawa? "Wahai iblis, Allah melarang kami memakan buah itu, maka kami akan taat kepada perintah Allah." Iblis sangat kecewa dan merasa sakit hati. Namun, ternyata iblis tidak berputus asa. Suatu ketika iblis mencoba mendekati Adam dan Hawa. Iblis pun berbohong. Dia berkata kepada Adam dan Hawa, "Adam, Hawa, apakah kamu tahu kenapa Allah melarang kalian berdua memakan buah kuldi itu?"
kata iblis. Aku akan memberitahumu. Padahal iblis berbohong, adik-adik. Allah melarangnya supaya kalian tidak bisa menjadi malaikat. Sebab kalau kalian memakan buah itu, maka kalian akan hidup kekal di surga ini. Percayalah padaku. Aku adalah teman yang baik yang memberi nasihat kepadamu. Kata iblis. Padahal ucapan iblis itu berbohong. Namun pendirian Adam tidak tergoyahkan. Ia tetap tidak mau menuruti godaan iblis untuk makan buah kuldi. Suatu ketika iblis datang kembali. Wah, ternyata iblis ini sama sekali tidak berputus asa. Dia harus berhasil menggoda umat manusia. Dia memilih waktu yang tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga. Mereka kelelahan. Saat itulah iblis mendatangi mereka. Hai Adam, hai Hawa, ketahuilah, hanya golongan malaikat saja yang boleh makan buah ini. Karena dengan makan buah ini akan hidup kekal di surga yang indah. Dengan buah ini juga bisa hidup kekal dan tidak akan mengalami kematian. Aku sahabat yang baik. Dengarkan nasihatku. Nah, saat itulah Adam dan Hawa mulai tergoyahkan. Mereka berdua mendengarkan kebohongan iblis. Apa yang dikatakan iblis lagi? Percayalah, aku diciptakan Allah sebelum kalian berdua. Jadi aku akan tahu semuanya. Dengarkan nasihatku. Cepat makan buah itu kalau memang kalian ingin hidup kekal di surga ini, Adam, Hawa. Bukankah kau ingin hidup bahagia dan kekal selamanya di surga yang indah ini? Kata si iblis. Iblis terus membujuk Adam dan Hawa dengan kebohongan-kebohongannya. Aku hanya memberi nasihat kepada kalian karena aku merasa kasihan. Larangan Allah itu supaya kalian tidak bisa hidup lama di surga ini. Hawa yang lemah hatinya pun terbujuk oleh rayuan kebohongan iblis itu. Dan akhirnya keduanya pun melupakan perintah Allah bahwa buah kuldi dilarang untuk mereka makan. Mereka memetik buah itu dan memakannya. Memang rasanya sangat lezat, hingga mereka lupa larangan Allah. Allah pun berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata." Adam dan Hawa sangat menyesal. Terlebih lagi setelah memakan buah itu, aurat mereka terbuka. Mereka berlarian ke sana kemari. Mereka malu karena telah melanggar perintah dari Allah. Dengan tertunduk malu dan menyesal, mereka pun berkata, mereka memohon ampun kepada Allah. "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri.
telah melanggar perintah-Mu. Kami telah mendengar godaan dan bujukan iblis. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Adik-adik, apakah Allah mengampuni mereka? Ya, Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Allah menerima taubat Adam dan Hawa. Keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, atas kesalahan dari mereka berdua, Allah membawa mereka berdua ke bumi. Mereka harus meninggalkan surga, tempat yang begitu indah. Dan saat itulah, selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus tinggal di bumi. Mereka turun dari surga. Namun, saat diturunkan di bumi, Nabi Adam dan Hawa tidak berada di tempat yang sama. Dengan bumi yang begitu luas, mereka dipisahkan di tempat yang terpisah dan berjauhan. Adam diturunkan di tanah Hindia, sedangkan Hawa berada di Arab. Mereka harus menghadapi tantangan berat. Sedangkan bumi saat itu belum tersentuh oleh tangan manusia. Keadaannya menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal menganga lebar. Pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan. Banyak binatang buas berkeliaran. Kalau sekarang, binatang-binatang buas sudah berada di tempatnya masing-masing ya adik-adik ya. Ayah bunda semuanya. Kalau pada zaman dahulu adik-adik, binatang-binatang buas, singa, ular, mereka berkeliaran. Sedangkan Hawa seorang wanita yang jauh dari suaminya. Dia harus berusaha mempertahankan hidupnya. Untuk melindungi tubuhnya dari dingin, saat itu belum ada baju adik-adik. Mereka, Adam dan Hawa, memakai kulit binatang sebagai pakaiannya. Selama bertahun-tahun, keduanya saling mencari, berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka benar-benar sengsara. Tapi alhamdulillah, atas izin Allah, mereka setelah 40 tahun lamanya dipertemukan kembali di sebuah padang yang bernama Padang Arafah. Betapa terharu dan bahagia Nabi Adam bertemu kembali dengan istri yang sangat dia sayangi. Dengan rasa lelah, capek, payah karena sengsara menapaki jalan yang terjal, mereka menangis penuh haru dan mereka memulai babak baru bagi kehidupan di bumi ini. Adam dan Hawa tinggal di gua yang besar dan lebar. Gua itu terletak di dataran tinggi, sehingga tidak mudah diserang oleh binatang buas. Dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam mulai mengelola alam di sekitarnya, menjinakkan binatang untuk diternakkan, mengolah lahan pertanian dan perkebunan buah-buahan. Semua
karena ilmu yang dia dapat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan yang alam keras menggerakkan akal pikiran Nabi Adam agar mempertahankan kehidupannya dengan lebih baik di bumi. Namun adik-adik, ayah bunda, kita harus pandai-pandai dan waspada terhadap bujuk rayu iblis dan setan. Mereka akan berusaha dengan segala macam cara untuk menjerumuskan manusia. Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya hidup di bumi. Mereka memiliki banyak keturunan di bumi. Allah juga memerintahkan kepada mereka untuk menjaga bumi dengan baik, mengenalkan mereka tentang perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Namun ingat, iblis dan setan tetap akan selalu berusaha menggoda Nabi Adam dan anak cucunya. Nah, Bude, alhamdulillah sampai sekarang ya Bude jadinya nggih. Ya. Jadi banyak alhamdulillah. sekali keturunan mereka. Betul. Nah, itu tadi ya cerita yang sangat luar biasa Nggih. tentang Nabi Adam alaihi wassalam. Betul sekali. Nah, nanti kita ngobrolkan tentang itu sekilas ya Bunda ya. Iya. Tetapi kita persembahkan lagu dulu, satu buah tembang cantik untuk ayah bunda dan adik-adik sekalian. Mungkin mau ambil cemilan dulu atau mau ambil teh dulu, silahkan. Kirana Jadi Matahari. Pagi ini ku terbangun dari mimpi indahku yang tak ingin berakhir. Ku awali dengan senyum, hangat sinar mentari, sambut hari yang cerah. Ku ingat pesan mama, berdoa berusaha, semangat kata papa. Aku harus jadi seperti matahari yang terangi bumi, jadi seseorang yang patut dibanggakan, yang bisa diandalkan suatu saat nanti. Langkah baru telah ku mulai dengan penuh harapan, juga mimpi yang besar. Ku ingat pesan mama, berdoa berusaha, semangat kata papa. Aku harus jadi seperti matahari yang terangi bumi, jadi seseorang yang patut dibanggakan, yang bisa diandalkan suatu saat nanti. Aku harus jadi seperti matahari yang terangi bumi, jadi seseorang yang patut dibanggakan, yang bisa diandalkan suatu saat nanti. Aku
Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Masih bersama Radio Asa FM, Sambung Selaksa Asa, radio sosial budaya dan kesehatan. Masya Allah, luar biasa cerita dari Nabi Adam ya Bunda Sam ya. Betul sekali Bude. Alhamdulillah ya Bude. Ya, dan kita harus bisa memetik suatu suatu Hikmah. pelajaran, Ya. hikmah di dalamnya, bahwa yang satu itu kalaupun kita itu bersalah pasti ada hukumannya. Betul sekali. Dan sebelum itu yang pertama adalah kita harus kuat iman ya. Betul. Jadi tidak boleh sampai terbujuk rayu setan. Betul sekali. Setan Ya. sekarang itu sudah berbeda dengan zaman dahulu ya Bunda Oke. Sam ya. Kalau setan dahulu kala mungkin teman-teman itu adik-adik gambarnya itu sosoknya merah, Betul. ada telinganya, ya telinganya tinggi begitu, kemudian matanya belok gitu Iya. ya. Tetapi setan sekarang itu lebih seru lagi. Gambarnya tidak seperti itu, tapi cantik-cantik ya. Iya. Wujudnya bisa HP ya. Betul. Bisa apa lagi? Ayo. Biasanya juga godaan-godaan gitu ya Bude ya. Iya betul. Iya. Jadi setannya sekarang sudah berubah. Tidak seperti itu, tetapi setannya misalnya kita ngolor-ngolor waktu Waktu. sholat Iya. ya. Nanti dulu Alah nanti masih dulu. adzan juga. Alah masih itu pujian. Alah masih komat. itu jadi Bude Betul malu sekali. ini. Dan tentunya kita juga harus menaati perintah Allah ya Bude. Ya betul. Ya, Itu karena yang utama. kalau sudah diperintahkan itu jangan mau digoda apapun ya. Iya betul. Harus teguh pendiriannya. Iya harus. Nah terus kemudian ada lagi. Nah kalaupun kita itu sudah imannya kuat ya, Iya. tidak tergoda oleh setan macam-macam, setan milenia Iya. ya. Ya dan namanya kan setan milenia. Setan di HP gitu ya Bude ya. Betul. Dan ini yang perlu dicatat ini oleh ayah bunda dan Apa, adik-adik Bude? sekalian, yaitu penyesalan itu datangnya selalu belakangan. Betul. Kalau datangnya selalu belakangan dan lagi Bude katakan dan lagi sesuatu itu tidak bisa kembali. Betul, tidak bisa Nggak diulang bisa kembali. diputar ulang ya. Kita ndak boleh ya mengentengkan Allah Maha Pengampun, aku tak dosa dulu, Iya. nanti tak tobat. Nah, Betul sekali Bude ya. Nggak boleh. Malah masih lama juga, nggak apa-apa wes, besok aja tobatnya. Kita nggak tahu ya usia Iya, kita itu betul. kapan, berusia berapa. Makanya ayolah kita berlomba-lomba mencari ridho Iya, Allah. Betul, ya. berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ada lagi ternyata Bude, Iya, dari iya, apa kisah nih? Nabi Adam ini, beliau juga termasuk sosok manusia yang sabar. Betul, 40 tahun loh ya. Bude ya Allah. 40 tahun sendiri ya, belum ada Sendirian, manusia saling ya. mencari. Dan juga Bunda Siti Hawa itu sendiri juga Iya, betul di, sekali. di hutan belantara Belantara, ya. oke. Bumi yang masih perawan, maksudnya belum Iya. dijamah oleh manusia, berjuang 40 tahun. Iya, saling mencari. Iya, dan alhamdulillah luar biasa ya. Betul Ini sekali. bisa juga ada kekuatan kasih sayang ya. Oke, dan mereka juga tentunya selalu berdoa kepada Allah. Betul. Jadi kekuatan kasih sayang itu bisa mempersatukan dengan kuasa Allah. Ini juga sedikit pesan ini ya Bunda Sam ya. Iya. Mungkin adik-adik ini yang ditinggal ibunya yang pergi ke luar negeri ya, Oke. mencari rezeki, ndak usahlah berkecil hati, ndak usah Betul. bersedih. Suatu saat nanti pasti
jumpa. Suatu saat nanti pasti saling bertemu dan harus bijak ya. Jadi betul-betul harus bijak menggunakan keuangan. Betul sekali. Jangan seenaknya sendiri karena tadi penyesalan ada di akhir. Dan selalu mendoakan kedua orang tua juga nih Bude. Ada lagi Bude yang saya lihat di sini ya. Ternyata ilmu pengetahuan itu sangat penting. Iya betul. Dan tentunya ketika Nabi Adam masih pertama kali di bumi, yang buminya dan belum sama sekali diapa-apakan. Iya betul. Beliau termasuk kalau dulu Pak Ustadz saya matur itu sosok ilmuwan pertanian pertama. Wow, jadi keren betul ya. sekali. Mengolah tanah ya. Sampai disalurkan kepada anak cucunya. Beliau juga mempunyai putra yang bernama Qabil, Habil, ada Ikrimah, Labudat. Tapi mungkin itu bisa kita sambung di lain waktu. Iya, mungkin teman-teman ada yang penasaran ini adik-adik ceritanya Kain dan Habil ya. Ceritanya itu nanti kita sambung lagi. Kita sapa dulu Bunda Sam yang ada di fanpage Radio Asa FM. Ada Kak Sutresno Ciduet. Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Kemudian ada Kak Tekat yang ada di Malang. Malang hadir. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Ya, dan Bunda Sam, kita untuk dunia anak itu bertemu 2 kali ya. Setiap hari Selasa dan hari Jumat. Nah, untuk hari Selasa itu jamnya sama ya. Jamnya sama jam 4 sampai jam 5. Kalaupun nanti ada misalnya ada acara yang urgent atau acara yang menyelip itu biasanya mundur-mundurlah sedikit ya. Dan ini Bude sampaikan kalau hari Selasa kita akan membahas tentang tip-tip parenting ya, tip-tip tentang kehidupan dunia anak. Betul sekali. Kalau hari Jumat insya Allah kita akan sampaikan kisah-kisah keislaman. Betul, ya. Semoga bermanfaat. Amin. Dan kita terbuka ya masukan kepada ayah bunda yang ingin memberi masukan. Suatu saat misalnya terlambat menyaksikan, bisa dicari di Radio Asa FM fanpage di Facebook. Dan juga boleh dibagikan Bunda. Ya betul. Ya, semoga jadi jariah. Seandainya amin. anak-anak yang menyaksikan ada perilaku baik yang bisa ditiru dari para nabi gitu. Dan jangan lupa, jadi boleh tuliskan komentar misalnya. Nanti dibacain satu-satu nggih Bunda. Ya, insya Allah nanti kita bacakan dan nanti dari komentar itu bisa membangun kebaikan buat kita semua. Betul. Dan ini ada kabar baru Bunda Sam, bahwa untuk acara dunia anak itu bisa juga nanti, ini masih diupayakan, bisa juga nanti muncul di YouTube-nya Bung Asa. Nanti di sana sudah dirapikan ya, atau cari di YouTube-nya Bude Ani ya, Bude Ani, atau nanti Bunda Sam juga mau mengunggah boleh silakan. Nah, nanti di sana sudah dirapikan ya. Jadi maksudnya agar kita terhindar dari copyright, nanti pasti sudah dirapikan. Begitu. Wow, tidak terasa 6 menit lepas dari jam 5. Ternyata jam 5 lebih nih ya Bude. Saatnya kita harus pamit ya Bunda Sam ya. Saya Bude Ani mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan juga salah macam-macam deh pokoknya ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon doanya moga-moga kita bisa ketemu lagi besok hari Selasa ya. Saya juga Bunda Sansi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan semoga bisa kembali lagi berjumpa adik-adik ayah bunda dan Bude juga di Radio Asa. Insya Allah. Alhamdulillah Bude sudah punya pasukan. Alhamdulillah. Sudah punya pasukan sehingga Bude tidak sendiri lagi. Insya Allah nanti teman-teman akan selalu menemani Bude Ani ya. Betul. Nanti ceritanya bergilir seperti itu. Atau mungkin ada yang mau telepon Bude, saya mau cerita via telepon. Boleh aja. Banget. Boleh Mungkin banget. Ananda
ya Bude ya. Oh, Nanda iya. di rumah mau telepon. Boleh si kecil Di saat mau live telepon. ini boleh ya, Bu? Boleh Iya. silahkan mau bertelepon, mau bercerita, silahkan. Kita beri kesempatan untuk siapa saja untuk belajar dan untuk berbagi kebaikan. Nah, kita pamit dulu Bunda Sam ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Bully oleh Kak Naura.